Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama aku Rafa Ramadan. Kali ini aku akan kasih tahu kalian dan ajarin gimana caranya bikin nota belanja di aplikasi Google Colab melalui bahasa pemrograman Python. Di sini aku udah bikin codingannya. Nah, langsung aja kita masuk ke baris pertama. Di sini ada from datetime import datetime, time delta. Ini tuh apa sih? Ini tuh kita ngambil library. Library itu apa? Nah, jadi ibaratnya gini, di codingan ini kita tuh ibaratnya dapat alat-alat dasar, misalkan kayak palu sama gunting. Nah, di sini artinya from dari datetime, library namanya datetime, import datetime, time delta, masukin datetime sama time delta ke codingan ini. Ibaratnya kan kita udah dapat palu sama gunting. Nah, kita ngambil lagi satu set, misalkan obeng gitu. Terus kita ambil obeng plus ukuran segini, obeng minus ukuran segini. Nah, itu ibaratnya. Datetime itu apa sih? Datetime itu kita artinya bisa masukin data waktu real ke sini. Nanti kita bakal cetak notanya pakai waktu real. Nah, terus ada time delta. Time delta itu apa sih? Jadi karena datetime yang diambil dari sini tuh pakai servernya Google Colab ini, yang mana waktunya tuh beda sama waktu WIB. Jadi kita bakal tambahin waktunya biar sesuai sama waktu kita. Terus ada, kita lanjut ke bawah, kita ini pakai masukin input data. Jadi bisa dipakai siapa aja gitu. Dan lihat nih, di sini ada nama toko, nama alamat toko, nama owner. Sistemnya tuh kayak aplikasi gitu, jadi kita bisa masukin data kita. Di sini ada awalan, print artinya menampilkan teks, pengaturan identitas toko. Nanti dia bakal muncul tulisan pengaturan identitas toko di hasil codingannya. Terus ada nama underscore toko, ini adalah variabel atau wadah, kita masukin input. Nah, input ini adalah kita bisa ngetik, jadi kita bisa masukin data, masukkan nama toko. Nah, jadi di sini tuh teks yang bakal ada di samping inputnya. Nanti kita bakal masukin input. Nah, data yang dapat dari kita masukin itu bakal jadi eh, apa yang ada di dalam variabel nama toko ini gitu. Terus di sini juga ada alamat toko, di input juga masukkan alamat toko, dan nama owner, input masukkan nama owner gitu. Kita coba jalanin dulu nggak sih sambil codingannya. Nah, jadinya kayak gini, pengaturan identitas toko yang di atas ini kita print jadi kayak gini. Terus masukkan nama toko, kita bisa input ini, misalkan kita masukin toko kue global, tuh enter. Tuh ada lagi, masukkan alamat toko, misalkan jalan Syekuro Palumbon Sari, Lamaran, Karawang. Tuh enter. Terus nama owner kita juga bisa masukin Pak Pro Ramadan, nama aku kelas X5. Nah, lanjut kita bakal ke sini. Ada tulisan barang sama dengan tutup kurung kotak 2. Nah, ini artinya kita bakal bikin list. Jadi kita bisa masukin beberapa data di ke sini. Nah, terus di sini ada total bayar sama dengan 0. Nanti kita bakal masukin lagi total bayarnya karena bakal ada beberapa barang gitu. Nah, terus ini kita bakal input barang. While true. Apa ini while true? While true itu adalah kita looping. Jadi codingan ada di bawahnya sampai ada continue ini, itu bakal ngulang terus sampai dia diselesain. Nah, di sini
nama sama dengan input nama barang. Nah, kita di sini bakal masukin input nama barang. Terus ini ada apa nih? Garis miring sama N. Ini artinya adalah garis baru. Jadi misahin antara codingan yang atas tadi. Ibaratnya itu kayak kalau misalnya kita klik enter di keyboard, nah gitu. Codingannya ini. Terus kita ke bawah. Di sini ada if nama itu ini lower selesai. Jadi kalau misalkan kita tulis selesai di kolom nama ini pas kita input nama barang, artinya break atau kita keluar dari uh, loopingannya ini, keluar dari pengulangan codingannya ini. Jadi kita bakal langsung ke bawah continue ini. Nah, terus di sini ada nama titik lower, artinya kita bikin nama ini lowercase atau huruf kecil. Jadi kalau misalkan mau orang tulis selesainya gini, selesai itu kan ada huruf gedenya, ini bakal tetap dibaca sebagai selesai dan codingannya bisa lanjut ke bawah. Terus ini di sini ada try, coba codingan ini, harga sama dengan int itu integer atau angka. Input harga, kita pakai codingan input lagi. Kenapa pakai integer ya? Soalnya kalau misalkan harga nanti dipakein huruf, nanti bakal error. Nah, kita pakai try sama accept. Kenapa harus ada accept-nya? Soalnya kalau misalkan orang input angka, input huruf di sini, nanti codingannya bakal error. Alih-alih error, kita bakal bikin codingan ini ngulang lagi. Jadi pakai print, masukkan angka yang benar. Terus continue lagi, ngulang lagi ke awal dimana kita masukin nama barang gitu. Jadi nggak error codingannya. Terus lanjut, ada subtotal sama dengan harga kali jumlah. Ini adalah rumus dasar ya. Subtotalnya kita bakal hitung dari setiap barang itu adalah harga kali jumlah. Terus total bayar, artinya kita jumlahin semua subtotal dari barang-barang yang ada di list. Nah, terus di bawahnya ada barang append, nama, harga, jumlah, subtotal. Jadi kita bakal masukin list-list nama yang udah ada, masukin data-data nama yang udah ada ke list yang barang di sini gitu. Nah, udah nih. Jika tidak ada barang, jadi kan kalau misalkan orang bisa aja dia langsung tulis selesai di awal. Artinya barangnya 0 kan, jadi dia nggak input barang. Artinya kita print tidak ada transaksi terus exit, udah codingannya selesai. Jadi nggak diterusin. Terus sini ada waktu WIB. Waktu WIB kita sama dengan date time now. Nah, ini dia ngambil waktu real di servernya. Karena waktu real di servernya itu kurang 7 jam dari WIB, kita time delta harus 7, artinya tambahin 7 jam biar sesuai sama waktu kita. Nah, terus masuk ke codingan bawahnya, kita bakal cetak notanya. Di sini aku pakai beberapa variabel kayak lebar. Itu lebar notanya, misalkan kita pakai 50. Kenapa harus pakai lebar? Karena di sini nih, lihat kalau misalkan aku klik lebar, tuh banyak yang pakai lebar di sini, lebar. Kalau misalkan tulis lebar di sini tuh 50. Kalau misalkan mau ganti lebar notanya, kita bakal ribet banget nanti. Di sini ubah misalkan mau jadi 60, diubah, terus ini ubah lagi. Karena ada variabel lebar ini, jadi kita tinggal ubah yang di atas ini doang. Nah, terus ini LBR barang, maksudnya lebar barang. Jadi itu kita kan mau bikin tabel. Nah, di sini itu kita biar lebih gampang, kita masukin integer biar dia jadi angka, lebar kali 0,3. Jadi 30%-nya kita masukin buat lebar barang, terus 26%-nya kita buat lebar harga, terus 8%-nya kita buat quantity atau jumlah, terus lebar subtotal kita kasih 36%. Jadi totalnya 100%. Jadi mau berapapun angka di sini, tabelnya pasti bakal muat gitu. Terus kita print garis miring N. Nah, itu artinya garis baru.
biar tabelnya lebih kelihatan rapi, jadi nggak dempetan sama codingan atasnya, output atasnya sih. Nah terus ditambah sama dengan, maksudnya ini tuh kita bikin garis kan, biar nggak kita tulis sama dengan sama dengan terus gitu kan capek. Kayaknya tinggal sama dengan dikali lebar, jadi sama dengan langsung ada lebarnya. Lebarnya kan kita lebarnya 50, jadi tinggal langsung sama dengan otomatis sama lebarnya gitu. Terus print nama toko per. Nah jadi nama toko yang udah kita masukin di atas sini, nama toko kita print, kita tampilin. Terus dot upper, jadi kita uppercase atau jadiin huruf besar gitu. Terus dot center, center dari lebar, jadi kita harus di tengah-tengah lebar itu. Kita kan lebarnya 50, berarti artinya nama toko ini yang udah di kapital harus ada di tengah-tengah 50 itu. Sama kayak nih alamat toko, kita center juga, jadi dia bakal ada di tengah-tengah. Terus di sini nama owner juga sama, owner. Nah ini sebenarnya tambahan. Ini terus ada apa nih? Ini di belakang string tuh ada huruf F, jadi artinya F string. Jadi kita bisa masukin variabel ke dalam string ini. Nah variabel tuh nama owner. Nah nanti kan biar ada tulisan owner dulu titik 2, terus baru nama kita gitu. Terus di center juga biar rapih. Terus sini ada sama dengan kali lebar, itu pembatas aja sih. Nah terus di bawahnya kita bakal masukin waktu underscore YB dot srs time. Nah ini tuh codingan khusus dari datetime-nya, persen date, persen month, persen year gitu. Jadi kita nampilin tanggal, bulan, tahun. Terus di sini juga ada nampilin hour, jam, minute, menit, sama second, detik. Terus kita tambahin tulisan string YIB juga. Nah makanya di sini pakai f string biar kita bisa masukin variabel waktu ini, yang waktu EB ini. Nah terus lanjut kita print strip lebar, pembatas juga. Terus print lagi barang. Nah barang itu yang ada di atas, kita print barang yang ini apa, judul dibuat atas tabelnya. Nah terus ini apa nih, ada titik 2, terus ada tanda panah ke kiri. Terus kita ada lebar barangnya berarti yang ini. Jadi kita tabel, ukuran tabel buat barangnya, kolomnya segini. Artinya barang ini harus nggak boleh lebih dari lebar barangnya itu yang udah ditentuin. Terus tanda ini itu artinya rata kiri. Jadi misalkan sama kayak ini harga, quantity, sama subtotal. Jadi kita bikin header tabelnya, tulisannya barang, ukurannya segini, rata kiri. Terus ada harga, ukurannya segini, rata kiri juga. Quantity ukuran segini, rata kiri. Dan subtotal ukurannya segini, rata kanan, biar dia nutup tabelnya. Terus di sini ada pembatas lagi. Nah terus ini for item in barang, buat item-item yang ada di barang, kita bakal keluarin itemnya. Urutannya dari 0 ya, 0, 1, 2, 3. Nama itu item 1, item 0, harga item 1, quantity item 2, dan raw subtotal item 3. Kenapa raw? Karena gini, format harga itu juga raw juga. Jadi kita bakal bikin dia ada komanya. Kan kita masukin misalkan 2.2.000.000 dengan dikasih koma gini, jadi dia berubah jadi 2,000,000. Terus karena standar Indonesia itu pakai titik kan, 2.2.000.000, kita ubah ini replace koma jadi titik gitu, sama kayak yang subtotal. Di sini kita print, ini adalah nama barangnya. Kita udah masukin nama, kita bakal keluarin nama. Nah ini tuh apa sih? Nah ini itu maksimal karakter. Jadi kalau misalkan barang kita mau sepanjang apapun, kita bakal batasin dia jadi lebar barang -1. Jadi misalkan lebar barangnya
sabar. Kita kan lebarnya 50. Terus lebar barangnya 0,3. Berarti kira-kira 50 kali 0,3 lebar barangnya berarti ini lebar barangnya berarti 15. Berarti nama lebar barang minus 1 berarti namanya nggak boleh lebih dari 15 karakter. Jadi dia cuma ngambil 14 karakter pertama yang ada di sini, yang ada di dari data yang kita masukin. Terus lanjut ke sana, lebar barang. Nah ini juga sama kayak tadi, kita bikin batas buat kolomnya buat dia biar nggak eh, lebih kelebihan, biar nggak berantakan. Jadi kita bikin tabel. Ini rata kiri, terus formatter harga yang udah kita ganti ini biar rata kiri, terus maksimalnya kita bikin kolom gitu dia. Terus quantity juga sama, buat format juga sama. Terus kita print lebar, ini pembatas. Terus total format. Nah kita total bayar berarti kita pakai f string total bayar. Terus kita juga artinya replace juga biar dia jadi misalkan 2 juta jadi 2,0000. Terus kita replace komanya jadi titik. Nah, jadi standar Indonesia. Terus print, kita print lagi total belanjanya, kita kasih Rp gitu, rupiah. Nah, terus kita kasih pembatas lagi, terima kasih telah berbelanja, kita center, dan penutup. Nah gitu. Oke, langsung aja kita lanjutin ke sini. Kita udah nama owner, kita enter. Nah di sini kita bakal ketik barang, kita bisa ketik berapa aja barangnya. Misalkan di toko kue ini kita beli roti coklat misalkan, harganya berapa, harganya 5.000. 3.000 aja nggak apa-apa lah, biasanya roti coklat lebih murah sih. Terus jumlahnya misalkan kita mau beli buat bingkisan ulang tahun, misalkan beli 25 gitu. Terus misalkan kita beli roti strawberry juga, roti strawberry gitu ya, misalkan harganya lebih mahal, misalkan roti strawberry 3.500 gitu. Nah, terus jumlahnya kita juga beli 25 nih buat bingkisan. Ini kita beli kue ulang tahunnya dong, kue ulang tahun harganya misalkan 100.000. Nah jumlahnya misalkan ternyata yang ulang tahun tuh 2 orang, ya udah kita beli 2. Terus kalau misalnya udah selesai, kita masukin tulis selesai. Set. Udah, dia bakal otomatis bikin makanya kayak gini gitu. Nah langsung ada tuh harganya segini, kuantitasnya segini, totalnya segini, dan total belanja semuanya segini. Terima kasih telah berbelanja. Oke, mungkin sekian itu aja dari saya, Raka Ramadan. Semoga bisa dimengerti, dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya Raka, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.